pemirsa, kembali lagi bersama saya sedang berada di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Tempat pengolahan sampah ini merupakan tempat pengolahan sampah terbesar di Asia dengan 7.800 ton sampah per harinya. Pemirsa, kita akan berbicara dengan banyak pihak pada hari ini untuk mengetahui bagaimana proses pengolahan sampah, dampak apa, dan tantangan apa yang mereka hadapi di TPST Bantar Gebang ini. Mari ikuti saya untuk menjelajahi dan mengobservasi TPST Bantar Gebang. Pengumpulan sampahnya kan dilaksanakan di dalam Provinsi DKI Jakarta. Nah, kantor kami khusus untuk mengelola sampah yang ada di sini. Ya, truk-truk yang datang dari Jakarta itu kurang lebih 1.300 truk per hari. Kemudian ditimbang, di timbangan kita. Kemudian sebagian besar truk ya atau 6.000 ton sampah itu masuk ke landfill seperti yang di belakang kita. Nah, di dalam landfill itu sampah ditata, diratakan, kemudian pencemarannya ditekan. Nah, ada kurang lebih kan yang masuk ke TPST ini 7.300 ton per hari ya. Nah, sisanya itu ada yang masuk ke PLTSA untuk dibakar, dimusnahkan, ada produk listrik yang dihasilkan, dan kemudian selebihnya dijadikan bahan bakar alternatif untuk digunakan di pabrik semen. Nah, kalau yang di belakang kita ini kita sebut landfill ya. Baik. Situ ada alat-alat berat yang digunakan untuk mengestafet sampah dari bawah sampai ke atas dan diratakan. Baik pemirsa, seperti yang sudah Bapak Roy sampaikan bahwasannya ada 1.300 truk yang berlalu lalang ke dalam dan keluar dari TPST Bantar Gebang sendiri. Lalu apakah tantangan Bapak Roy? Apakah ada tantangan tersendiri bagi petugas maupun dari kedinasan untuk mengolah sampah-sampah ini? Tantangan yang pertama, pemilahan dari sumber itu kan belum terlalu baik ya, sehingga sampah yang masuk kemari itu tercampur. Kalau seandainya sampahnya masuk ke landfill itu nggak ada masalah ya, tapi kalau seandainya kita proses untuk kita bakar atau kita jadikan bahan bakar alternatif, itu jadi problem di sini ya, karena kan kita harus pilah dulu. Untuk yang kita bakar di incinerator PLTSA itu kan dominannya plastik, berarti harus kita singkirkan sampah makanan ya, atau sampah logam, sampah kaca ya. Nah, itu butuh waktu dan butuh dana untuk melakukan itu. Kemudian Pemirsa, saat ini saya sedang berada di pusat pengolahan sampah TPST Bantar Gebang. Yang seperti Bapak Roy bilang tadi, ini disebut dengan landfill. Di sini sampah akan ditumpuk dan limbah-limbahnya yang akan diolah. Jadi di sini sedang dalam proses penumpukan dan pengolahan sampah yang kita lihat secara langsung. Mewawancarai bagaimana sih Bapak, tantangan Bapak sebagai petugas di sini selama bekerja di TPST Bantar Gebang? Ya, cuaca juga sih, kalau musim hujan itu sampah lumayan susah untuk itu ya. Jadi ya, kebanyakan kendalanya rongsor. Kebiasaan warga Sumur Batu itu sudah terbiasa, karena dari tahun yang saya tahu dari tahun 82 ya sampai sekarang ya begitu. Mayoritas kebanyakan kan dalam usahanya dari bidang sampah kayak Bantar Gebang ya, itu pengalaman saya itu bantuan selalu ada, bahkan yang masyarakat banggakan itu uang kompensasi kan ada juga ya, per 3 bulan satu kali.